Jika Anda adalah pencari sejarah, maka apakah benar orang Ambon adalah orang Nusantara kedua yang pergi ke Belanda? So, subscribe Tapea TV. Sejarah mencatat bahwa diaspora orang Ambon ke Belanda yang mendunia adalah pada tahun 1951, di mana 12.578 orang Maluku pindah ke Belanda. Mereka itu adalah bekas tentara kerajaan Belanda atau KNIL. Coba kita bergeser sedikit. Ternyata sebelum peristiwa diaspora ini, sudah ada orang Ambon yang berada di negara Belanda. Sesuatu yang mungkin untuk dibanggakan sebagai orang Ambon, saat sejarah mencatat bahwa orang Indonesia Nusantara kedua yang berada di negara Belanda adalah orang Ambon sendiri. Sejarah mencatat pada tahun 1608 ada 3 anak-anak Ambon berusia 10-12 tahun adalah orang kedua yang dimaksud. Mereka adalah Halaeni atau Halaene, putra dari TP Kapitan Van Hitu, Laurens de Vrettis, putra Marcus de Vrettis, pimpinan atau kepala negeri Hatiwe, dan Martino, putra Antonio Gausal, pimpinan atau kepala negeri Tawiri. Jejak mereka inilah yang selanjutnya diikuti oleh lainnya 13 tahun kemudian. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari informasi berharga ini. So, bagaimana historisnya? Mereka story para pangeran dari Ambon pada suatu sekolah di negara Belanda 1621. Salam jumpa dan salam hormat. Selamat bertemu kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi Pak Saudara untuk menekan tombol subscribe agar kita terus tebarkan kearifan lokal dari Maluku yang tercinta ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti videonya. Semoga bermanfaat. Cis van Dyck menyebut bahwa orang Nusantara pertama yang datang ke Belanda adalah orang Aceh. Mereka adalah duta besar Kesultanan Aceh, yaitu Abdul Samad atau Abdul Hamid, Sri Muhammad atau Sri Muhammad, dan Mir Hasan atau Mir Hasan. Namun sejarah mencatat pada tahun 1608, ada 3 anak-anak Ambon berusia 10-12 tahun adalah orang kedua yang dimaksud. Mereka adalah Halaeni atau Halaene, putra dari TP Kapitan Van Hitu, Laurens de Vrettis, putra Marcus de Vrettis, pimpinan atau kepala negeri Hatiwe, dan Martino, putra Antonio Gausal, pimpinan atau kepala negeri Tawiri. Fakta ini ditemukan dalam jurnal karya William Philippus Koolhaas. William Philippus Koolhaas adalah seorang profesor Belanda sebagaimana yang dikutip dari wikipedia.com. William Koolhaas adalah seorang pegawai negeri sipil di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua dan pengarsip tanah serta profesor luar biasa di Batavia dari tahun 1946 sampai 1949. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa pada awal tahun 1608, Laksamana Matelif yang terkenal membawa 3 anak laki-laki Ambon berusia 10-12 tahun dengan keinginan bebasnya sendiri ke sini ke negeri Belanda. Mereka adalah Halaeni, putra Kapitan Hitu, kepala pimpinan yang paling berkuasa di bagian utara dari 2 semenanjung di mana Pulau Ambon berada, yang setelah memperoleh gelar kapitan karena pengaruh Portugis yang sebenarnya bukan seorang koning, meski dia jelas lebih berkuasa atau lebih tinggi daripada pimpinan negeri menurut kepangkatan dan merupakan teman baik Belanda. Juga Laurens, putra Don Marcus Hukum, kepala pimpinan dari Hatiwe, dan Martino, putra Don Antonio, orang kaya dari Tawiri. Ternyata di satu sisi, Laksamana Matelif ingin menunjukkan kepada anak-anak lelaki ini bahwa Belanda bukan hanya seperti yang diklaim Portugis, bahwa Belanda adalah kawanan bajak laut tanpa memiliki pemerintahan atau negara yang baik. Dan di sisi lain, dia ingin mempertahankan kesetiaan 2 kepala pemerintahan Hatiwe dan Tawiri itu, yang termasuk paling penting dari Le Timor dan semenanjung lain yang ada di Ambon, dan merupakan teman yang dihormati dengan menjaga putra-putra mereka ke negeri Belanda.
Anak-anak ini tidak lama berada di negara Belanda. Pada tanggal 30 Januari 1610, mereka kembali dengan armada Gubernur Jenderal VOC pertama, Peter Booth, ke Hindia Timur. Masa tinggal mereka terlalu singkat untuk membuat mereka menjadi orang Kristen yang baik dan teman yang baik. Tidak diketahui lagi tentang informasi mengenai Martino, sedangkan Halaeni kembali ke agama Islam milik leluhurnya, tetapi tetap menjadi teman setia Belanda. Sementara Laurens Marcus justru sebaliknya, di kemudian hari dia semakin menjadi musuh VOC, tetapi dia tetap menjadi seorang Kristen yang di tahun-tahun pertama setelah dia kembali bahkan memiliki kecenderungan untuk bertindak sebagai pendeta, di mana dia menjadi seorang yang sukses dan hebat. Jika kita melihat dan merujuk dalam terjemahan jurnal yang ditulis oleh William Philips Kohlhaas, ditemukan bahwa perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC sangat bermurah hati dalam memberikan gelar-gelar untuk orang Asia ke dalam bahasa Belanda dengan cuma-cuma. Adapun gelar yang tinggi atau sederhana yang mungkin dimiliki oleh seorang dari timur bagi VOC, ia adalah seorang raja, yang mana kata itu selalu diterjemahkan sebagai koning, baik berhubungan dengan seorang penguasa, sebuah kerajaan yang besar dan kuat, atau dengan kepala suatu komunitas negeri desa yang kecil. Hal ini terjadi setelah 13 tahun kemudian. Dari kedatangan di tahun 1621, ada 5 orang pemuda Ambon lagi yang tiba di Belanda dengan tujuan belajar teologi. Para pemuda yang dimaksud di sini adalah anak-anak dari kepala atau pimpinan komunitas negeri atau desa, yaitu dari negeri-negeri di Pulau Ambon. Kohlhaas juga melampirkan bahwa sekitar 1 tahun lebih setelah mereka belajar teologi dan bahasa Latin, anak-anak tersebut mampu menulis kalimat emas dari mereka sendiri dan juga diambil dari beberapa potongan ayat-ayat Alkitab. Hal demikian sebagaimana yang dikatakan Jan Pieterszoon Koen sangatlah indah, sebagaimana yang dituliskannya kepada Herman van Speelt, Gubernur VOC Amboina pada tanggal 28 Oktober 1622, bahwa melalui Laurens Marcus van Hatiwa, Pati Alang telah menjadi seorang Kristen dengan sekitar setengah penduduk dari desanya. Dengan ini, sebuah surat telah dituliskan oleh Tuan Matelius dan Domini Laurens Marcus. Agaknya, semangat misionaris dari kepala atau pimpinan Ambon berusia muda yang membuat Van Speelt untuk berkorespondensi dengan Kamar Amsterdam VOC pada tahun 1617 untuk mengusulkan dalam suratnya agar beberapa anak kepala atau pimpinan negeri pergi ke Belanda untuk belajar teologi di sana. Mereka nantinya akan bisa bekerja untuk kepentingan agama Kristen dengan lebih baik dibandingkan para pendeta Belanda. Tidak seperti para pendeta Belanda yang selalu ingin kembali pulang ke Belanda, dan terlebih lagi gaji 16 hingga 20 gulden sudah cukup untuk mereka, sehingga lebih murah daripada gaji para pendeta atau domin asal Belanda. Tuan-tuan di Amsterdam menerima proposal tersebut dalam surat yang dikirim pada tanggal 21 Maret 1619, dan mereka memerintahkan kepada Gubernur Jenderal VOC dan Raad van Indi melalui kesempatan pertama mengirim dari masing-masing wilayah tersebut 2 calon pemuda putra dari kepala atau pimpinan negeri yang selama bertahun-tahun secara heroik berjuang dan setia pada Belanda untuk belajar teologi di Belanda dengan tujuan untuk menyebarkan agama Kristen yang sejati di wilayah Ambon dan Maluku. Tugas tersebut tentu saja dialihkan oleh Jan Pieterszoon Koen kepada Herman van Speelt, yang seperti Van Speelt tulis dalam suratnya tertanggal 14 Agustus 1620 yang mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Dapat diterjemahkan sebagai berikut. Sesuai dengan perintah, Ed Heren Masters mengirim 2 putra koning, Kilan dan Soija, untuk belajar teologi di tanah air Belanda. Dengan banyak alasan mengagumkan membawa hal ini dan juga beberapa orang lainnya agar mengirim sebagai para putranya daripada para anak perempuan dan seterusnya. Koen sama sekali tidak menyalahkan temannya Van Speelt karena menyimpan dari tugasnya. Dalam suratnya tertanggal 26 Oktober 1620 kepada Hiren 17, dia bahkan menambahkan beberapa kata. Orang-orang dari Maluku siap untuk pergi. Orang-orang Ternate lebih suka tidak memperdulikan anak-anak mereka.
13 tahun kemudian, dalam artikel berbahasa Belanda, In Dutch Prince of an Hollandisch School in 1621 sepanjang 4 halaman yang ditulis oleh William Philippus Koolhaas dan dimuat dalam majalah Amsterdam Maret 1952, menyebut bahwa berdasarkan Akta Kierkegaard, Gereformeerd, Dewan Gereja Reformasi Belanda tertanggal 1 Juli 1621, bahasa Belanda yang diterjemahkan sebagaimana demikian, bahwa telah datang dari timur 2 anak raja, 2 anak orang kaya, dan anak kelima lahir dari ayah seorang Belanda. Dalam penjelasannya, 2 anak raja dan 2 putra pimpinan negeri lainnya, yaitu Marcus de Roy, putra Manuel Raja van Kieler, Andres de Castro, putra Raja van Souja, Laurens de Pretis dari Hatiwe, serta Laurens Collio dari Halle. Nama-nama wilayah geografis yang disebutkan adalah nama-nama negeri di semenanjung Le Timor. Dengan demikian dapat disimpulkan dari nama-nama keluarga bahwa anak-anak laki-laki itu adalah orang Ambon yang leluhurnya diberi nama oleh Portugis yang bagus dalam saksi baptis Portugis ketika mereka dibaptis menjadi Kristen. Informasi ini disebutkan dalam artikel, yaitu bahwa anak kelima lahir dari ayah Belanda, pastilah Jan Tek, putra dari Jan Tek yang menikah dengan seorang wanita dari Hatiwe yang telah lama menjadi guru sekolah di semua negeri atau desa dan kastil atau benteng. Jadi dia disebutkan anak pribumi di Hindia sampai abad ke-19 dan ternyata tidak dianggap sebagai warga negara Belanda. Kelima anak itu berangkat dari Amboina pada tanggal 31 Agustus 1620 di bawah bimbingan kepala pedagang yang ingin kembali ke Belanda, Arthur Gidsel, yang bersedia menjadi penasihat mereka sampai mereka tiba di Amsterdam. Kun dalam suratnya tertanggal 26 Oktober 1620 dikirim melalui Walcheren, kapal yang ditumpangi oleh mereka untuk melakukan pelayaran, hanya menyebut 4 anak orang kaya dan tidak menyebut tentang Jack Tak. Melalui instruksi, jangan lepaskan orang-orang timur itu dan jangan secepatnya mengirim mereka kembali. Biarlah agama Kristen sejak awal berakar pada mereka, sehingga perusahaan company akan membuat sejarah yang besar. Setahun kemudian mereka bergabung dengan seorang pemuda Jawa bernama Peter Dukot, putra dari saudara laki-laki dari Syah Bandar Japara di Banda menjelang penaklukan Banda Maret 1621, yang telah dipenjarakan dan oleh Koen direkomendasikan sebagai warisan hadiah yang sangat bagus. Dan pada tanggal 15 November 1621 diberangkatkan dengan kapal Hollandia ke Belanda. Selanjutnya informasi tentang anak tersebut tidak ditemukan lagi dalam sumber yang lain. Beberapa catatan yang ditulis oleh para pangeran Ambon pada tahun 1621. Marcus de Roy menulis dan menandatangani sebagai Marcus Natus Rex Kilam. Misalnya telah menulis Amsal 1 ayat 1 yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Indonesia, Tuhan memiliki hati raja di tangannya. Sedangkan Jan Tek menulis, karena pemberani setiap tanah adalah tanah air sebuah negara. Dan Roma pasal 3 ayat 29, Tuhan juga adalah Tuhan dari bangsa-bangsa. Dan Dukat yang menandatangani tidak dengan nama Peter tetapi dengan nama Yohanes, di mana tidak ada tempat untuk kebajikan, di situ ada kekerasan. Dan juga Efesus pasal 2 ayat 13, kita yang telah jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Dari catatan-catatan ini dapat diasumsikan bahwa mereka mendapat bantuan dalam mencari kata-kata tersebut oleh pendeta Wesenberg yang mengajari mereka agama Kristen dan bahasa Latin. Pada tanggal 28 Juli 1627, pendeta ini menghadirkan mereka pada pertemuan dengan Heren 17 dan meminta agar mereka diizinkan mengunjungi kota-kota utama Belanda sebelum mereka kembali pulang. Tidak hanya permintaan ini segera diterima dengan baik, tetapi para tuan itu dengan senang hati melakukan tindakan yang sangat murah hati dengan memberikan 250 gulden untuk tujuan itu. Sangat disayangkan bahwa Laurens Collio meninggal di Amsterdam, tetapi lainnya tetap hidup. Dan pada akhir Agustus 1629, hanya 9 tahun setelah keberangkatan mereka dari Batavia, mereka kembali ke tanah air mereka, lagi-lagi di bawah pengawasan Arthur Gidsel, yang sekarang berangkat dengan status sebagai anggota Raad van Indi, sebagai komandan armada keberangkatan. Sayangnya kita harus mengakhiri reka story ini dengan informasi kecil, bahwa Heren 17 ternyata tidak menikmati hasil pekerjaan. Sebab apa yang disampaikan oleh Philip Lucason, Gubernur Van Amboina dengan gaya renaissance yang kaku, harus melaporkan tentang karakter orang-orang muda ini, bahwa baik serigala ataupun macan tutul tidak mungkin kehilangan sifat kurang ajar mereka. Dan dia, Philip Lucason, sekali lagi menasihati agar tidak lagi mengirim para pangeran Ambon ke Belanda.
sejarah ini merupakan suatu politik? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tetapi jika adalah suatu kebanggaan dalam sejarah, berikan like Anda dan share Reka Story ini. Bahwa mereka lah orang-orang Ambon yang lebih dahulu. Kedua dalam sejarah Nusantara telah berada di negara Belanda. Mereka adalah Halemi, Laurens de Vries, Martino, Marco de Roy, Andreas de Castro, Lanus Kaleo, dan Jansen, para pangeran Ambon pada suatu sekolah di negeri Belanda 1621. Salam hormat. Tapi ya, semoga Reka Story ini bermanfaat dan membanggakan kita dalam mencintai dan menjaga keistimewaan identitas kita sebagai orang Maluku.